Ya, kita mulai dulu dengan demo aplikasinya. Di sini kita bisa masukkan data dan juga gambar. Kita praktekkan. Di sini saya akan memilih gambar seperti ini. Lalu masukkan NRP-nya. Ini maksimal 8 angka. Lalu masukkan nama dan juga alamat blog seperti ini. Kita ubah kelasnya, jenis kelaminnya, lalu buat. Nah, tadi sudah berhasil membuat. Coba kalau misalkan kita masukkan lagi, NRP sudah terdaftar, jadi kita tidak bisa memasukkan NRP yang sama. Kita masukkan NRP yang lain seperti ini. Namanya kita ubah jadi data kedua. Blognya kita ganti juga menjadi google.com. Kita ini mobil perempuan, Jenny cintai malam. Nah, seperti ini. Kita lihat data di sini, ada beberapa data yang sebelumnya saya sudah buat ya. Coba kita akan fokus ke dua data yang baru tadi dibuat saja. Yang pertama itu ini, edit. Nah, di sini kan muncul gambarnya serta NRP, nama dan juga blog. Karena NRP ini primary key, jadi tidak bisa diubah. Saya lihat ini dipencet-pencet cuma tidak bisa diubah karena itu primary key. Bagaimana kalau kita ingin mengubah gambarnya gitu? Saya ingin menggunakan gambar yang lain. Coba gambar ini kita ubah namanya menjadi Arusendra 2. Bloknya saya tidak ingin merubahnya ya. Ganti ini menjadi T2 misalkan. Update. Nah, kita lihat lagi. Arusendra 2 dan kelasnya berganti. Lalu ini gambarnya juga ganti. Kita lakukan eksperimen untuk data yang satunya. Bagaimana kalau kita ingin menghapus gambar gitu? Saya nggak mau gambar kelihatan gitu. Ini gambarnya tinggal kita tekan saja yang lama itu di long press seperti itu. Nah, ntar dia akan menggunakan gambar defaultnya, yaitu muka saya sendiri. Sekarang tadi kan kita bloknya tidak diubah. Sekarang kita ubah menjadi apa? Tadi google.com ya, sekarang google.co.uk. Kita laki-laki T3 seperti itu, update. Nah, misalkan tadi kan ada blognya ya, sudah dimasukkan. Kita ingin mengunjungi blognya gimana gitu. Kita tekan yang lama. Nah, dari internet taruh. Internetnya mati saja Bung DC. Oke, sudah connect kayaknya. Refresh. Nah, ini masukkan blog saya. Ini kebukanya di browser di luar aplikasi ya. Jadi tergantung kalian default browsernya apa. Kalau tadi ini kan google.co.uk persis seperti tadi. Lalu untuk menghapus datanya kita klik saja hapus sini. Dan pada menu hapus di sini, ini menu nama-namanya tidak bisa dipencet ya semuanya. Karena memang ini hanya untuk menghapus, bukan untuk edit. Ini hanya
preview saja data apa yang ingin dihapus. Lalu kita klik hapus dan maka terhapus. Ini yang NRP-nya 2, kita hapus, berhasil menghapus data 2. Ini hapus lagi, hapus, dan terhapus. Kita kembali. Lalu di sini ada fungsi lain, yaitu kita bisa berubah menjadi dark mode seperti itu, menjadi light mode lagi. Lalu tentang aplikasi ini ada web view. Web view ini langsung mengarah ke blog saya sendiri. Jadi bedanya kalau sama yang tadi ini, web view ini kita ngebukanya langsung dari aplikasinya, tidak dioper keluar. Ini ada volume untuk mengatur volume sistem, volume media. Coba kita praktekkan sekarang. Sini kita akan nyetel lagu ya. Kalau bisa sih lagunya jangan yang copyright ya. Di mana nih? Ini aja kayaknya. Jadi terlihat volume berapa. Coba bukan volumenya biasanya. Volume mengecil, perlahan naik, kecilin lagi, dan seperti itu fungsinya untuk mengatur volume media seperti musik, video, dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita buat singkat saja karena ini hanya preview. Untuk kode lengkapnya ada di kolom deskripsi. Untuk main XML menggunakan linear layout yang dibalut oleh scroll view agar konten tetap bisa dibaca walaupun melebihi layar. Untuk kodenya, pertama kita membaca kondisi dari dark mode, apakah aktif atau tidak, kalau mengubah kondisi enable pada switch tergantung hal tersebut. Di bawahnya untuk membaca switch dan mengubah dark mode berdasarkan kondisi dari switch tersebut. Di bawahnya lagi untuk membaca sentuhan pada image view yang akan mengarahkannya ke pemilihan gambar pada dokumen atau galeri. Nah, ini terakhir. Ini prosedur yang akan ke-trigger dari tombol untuk menambahkan data. Kita membaca semua input yang terdiri dari edit text, spinner, radio button, dan image view, lalu memasukkannya ke dalam database. Lalu selanjutnya kita menggunakan custom list view. Sini custom list view. Nah, untuk activity-nya pertama kita memanggil prosedur untuk mengambil data dari database. Prosedur itu ini yang akan mengisikannya pada list view. Di sini juga ada prosedur untuk menghandle long click pada item list view yang akan membuka alamat blok yang sudah diisikan dalam database pada internet browser. Kemudian di bawahnya ada prosedur untuk mengubah atau menghapus database dengan memasukkan NRP yang dimaksud ke dalam intent yang dituju. Nah, untuk update XML, tampilannya mirip seperti main XML, hanya hilangnya beberapa tombol dan switch dark mode. Kodenya sendiri sedikit berbeda. Kita mengambil data dari database dan mengisikannya ke dalam edit text, spinner, radio button, dan image view. Di bawahnya ada prosedur yang tertrigger oleh tombol
Ini akan membaca semua inputan dan mengupdatekannya pada baris yang memiliki NRP yang sama. Delete XML memiliki tampilan yang sangat mirip dengan update XML, hanya beda teks pada tombolnya. Kodenya pun mirip, tapi lebih simpel, hanya berbeda di prosedur terakhir. Ini akan menghapus baris yang memiliki NRP yang sama. Nah, semua aktivitas database terjadi di kelas ini, dari create, read, update, dan delete. Dan perlu diketahui, kalau gambar yang kita masukkan tidak tersimpan di dalam database, namun di dalam memori internal, agar aplikasi lebih responsif. Semuanya dihandle oleh kelas ini. Nah, ini layout untuk menampilkan profil saya. Tombol di bawah untuk membuka web view, lalu slider tersebut untuk mengubah volume media. Nah, di bawah ada prosedur untuk mengubah volume berdasarkan seekbar. Lalu di bawahnya lagi ada prosedur untuk membuka web view. Nah, untuk web view sendiri memiliki layout yang sangat sederhana, hanya ada web view dan progress bar. Activity juga sederhana, ketika baru dibuka langsung mengarahkan ke alamat blog saya sendiri. Ini lupa saya sebutkan ini merupakan string yang mengisi dari spinner. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton.